anak-anak, sebelum memulai pelajaran pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anak, jangan lupa untuk mempersiapkan buku tema 2 kalian, buku tulis tema, kemudian alat tulis kalian. Karena hari ini kalian harus mencatat apa yang Bu Citra sampaikan. Anak-anak, hari ini kita belajar tema 2 subtema 1 mengenai wujud benda. Langsung saja ke materi yang pertama. Wujud benda itu dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama adalah benda padat, benda cair, dan benda gas. Kita akan kupas satu-satu. Yang pertama adalah benda padat. Benda padat itu memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, memiliki volume. Kemudian yang kedua, bentuk dan ukuran benda padat itu tetap. Dan yang terakhir, benda padat itu memiliki berat. Contoh benda padat itu ada di sekitar kita anak-anak. Contohnya adalah seperti nih, pasti kalian selalu bawa botol minuman, kemudian bawa tas. Nah, tas juga termasuk benda padat. Sepatu, meja, kursi, pintu, almari, apapun itu, benda yang ada di sekitar kita itu semuanya adalah benda padat. Nah, jadi di sekitar kita tuh banyak sekali benda-benda padat. Jadi kalian tidak usah bingung benda padat itu apa saja. Benda padat itu ada banyak sekali. Coba kalian tengok ke kanan ke kiri. Ketika kalian di rumah itu menemukan almari, kemudian TV, pintu, kemudian meja belajar, itu semua adalah benda padat. Jadi benda padat itu ada di mana-mana. Kemudian yang kedua adalah benda cair. Benda cair itu memiliki ciri-ciri. Yang pertama adalah memiliki ukuran yang tetap. Yang kedua, bentuknya berubah sesuai dengan wadah atau tempatnya. Dan ketiga adalah mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Contohnya adalah air terjun. Air terjun itu mengalir dari tempat yang tinggi menuju ke tempat yang lebih rendah. Nah, anak-anak, di poin kedua ini ada bentuknya berubah sesuai dengan tempatnya. Contohnya apa, Bu Citra? Di sini Bu Citra ada contoh yaitu air. Air termasuk benda cair. Air ketika dimasukkan ke dalam gelas, maka bentuknya akan berubah sesuai dengan tempatnya, yaitu gelas. Jadi air ini akan berubah bentuk seperti gelas ketika air itu dimasukkan ke dalam gelas. Kemudian ada lagi Bu Citra punya contoh yaitu sirup. Nah, sirup ini ketika dimasukkan ke dalam botol, maka bentuknya akan berubah sesuai dengan tempatnya, yaitu botol. Jadi ketika sirup dimasukkan ke dalam botol, maka bentuknya berubah seperti botol. Sirup juga termasuk benda cair. Kemudian adalah minyak. Minyak juga sama, minyak adalah benda cair. Minyak ketika dimasukkan ke dalam botol, dia bentuknya juga berubah menyerupai tempatnya, yaitu botol. Jadi minyak itu akan berubah bentuknya seperti botol ketika minyak ini dimasukkan ke dalam botol. Kemudian ada lagi benda cair yaitu seperti susu, kemudian oli, kemudian bensin, kemudian kecap. Itu adalah benda cair, dimana ketika benda cair itu dimasukkan ke dalam wadahnya, dia akan berubah bentuk sesuai dengan wadah atau tempat yang ditempatinya. Itulah adalah benda cair. Kemudian yang ketiga adalah benda gas. Benda gas itu memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Memiliki ukuran dan bentuk yang berubah-ubah sesuai dengan wadah tempatnya. Dan yang kedua adalah volume yang berubah-ubah. Jadi intinya benda gas itu memiliki ukuran, bentuk, dan volume yang berubah-ubah atau tidak tetap. Contoh dari benda gas itu adalah angin, udara, serta asap. Nah, kita bahas yang udara dulu. Udara itu contohnya ketika Bu Citra punya selembar plastik, kemudian Bu Citra tiup. Nah, di dalam plastik ini berisi udara.
dari mulutnya Bu Citra. Jadi udara itu ada di sini. Dia memiliki bentuk volume dan ukuran yang dapat berubah-ubah. Kemudian contohnya ada di ban sepeda. Kita dapat menggunakan sepeda itu ketika bannya itu diisi oleh angin atau udara. Jadi ban itu harus diisi angin atau udara baru bisa digunakan, seperti itu. Kemudian di balon juga, di dalam balon itu juga diisi udara atau angin sehingga balon itu bisa terbang. Kemudian juga seperti di balon udara. Balon udara itu dapat terbang tinggi karena dia juga ada angin atau udara yang mengisinya. Dan yang terakhir adalah itu perahu nelayan. Jadi nelayan itu ketika dia bisa ke tengah laut itu karena perahu yang ditumpanginya itu tertiup oleh angin. Jadi angin itu meniup perahu nelayan itu dan membawa nelayan itu ke tengah laut untuk mencari ikan. Dan yang terakhir adalah asap. Asap itu bisa dari cerobong asap pabrik ataupun asap kendaraan, seperti itu. Jadi benda gas itu ada udara, angin, dan asap. Nah anak-anak, sementara itu dulu yang dapat Bu Citra sampaikan. Kurang lebihnya Bu Citra mohon maaf. Dan Bu Citra harap semoga apa yang Bu Citra sampaikan hari ini dapat bermanfaat untuk kalian semua. Amin. Sementara itu dulu yang bisa Bu Citra sampaikan. Kurang lebihnya Bu Citra mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Dah.